Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Sumatera Barat, yang dirahmati Allah dan yang saya muliakan. Adapun judul ceramah zuhur kita kali ini, saya beri judul Salat dan Etika Sosial. Salat kita sudah sama-sama tahu ialah ibadah pokok dan wajib kita tunaikan 5 kali dalam sehari semalam, dan posisinya di dalam ajaran Islam, dia merupakan tiang agama. Salatu imaduddin. Salat itu merupakan tiang dari agama. Apa itu salat? Ulama fikih mencoba membuat definisi sederhana. Salat adalah sejumlah ucapan dan gerakan atau perbuatan disertai gerak hati yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam dengan niat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Demikian definisi sederhana tentang apa yang disebut dengan salat itu. Lalu, apa pula yang dimaksud dengan etika sosial dalam judul yang saya sampaikan tadi? Yang kita maksud dengan etika sosial itu ialah etika atau adab atau akhlak di dalam pergaulan sehari-hari, dalam kita berinteraksi dengan sesama manusia dan juga dengan alam di sekitar kita, termasuk hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. Kenapa salat dihubungkan dengan etika sosial? Di dalam surah Al-Mu'minun, menarik kita perhatikan 9 ayat pertama, yang di sana salat yang khusyuk itu ternyata erat kaitannya dengan perilaku hidup kita sehari-hari. Misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin.
Faman ibtagha wara'a zalika faulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Ternyata di situ salat khusyuk itu tidak hanya ketika kita mengerjakan salat itu sendiri. Telah banyak pembahasan ulama tentang salat khusyuk. Sekian pula judul buku yang terbit sebagai panduan bagaimana mendapatkan salat yang khusyuk. Bahkan sudah ada pelatihan-pelatihan dilakukan, pelatihan salat khusyuk, tapi tidak dilakukan di masjid, malah di hotel berbintang, bayar sekian juta. Tapi apakah sudah terjamin salat akan khusyuk setelah dia melakukan pelatihan itu? Wallahu a'lam bissawab. Apa itu salat yang khusyuk? Sebagian ulama mengatakan timbulkan rasa takut kalau salat yang sedang kita kerjakan itu tidak akan diterima oleh Allah. Dengan demikian kita akan berhati-hati benar di dalam mengerjakan salat itu. Salat yang memenuhi ketentuan rukun dan syarat. Tentu juga suasana lingkungan juga mendukung kekhusyuan salat yang sedang kita kerjakan itu. Ada yang memaknai khusyuk itu konsentrasi hati, jiwa dan pikiran, benar-benar terarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang ekstrimnya lupakan segala urusan duniawi. Tapi ulama fikih mengatakan, nahnu nahkumu bizzawahir wallahu yatawallas sarair. Kami hanya bisa menghukum yang nyata, yang nampak. Sedangkan urusan as-sarair yang tersembunyi itu sepenuhnya Allah yang mengurusnya. Kalau begitu, kita tidak bisa menilai apakah salat sesuatu khusyuk atau tidak. Tidak berhak kita mengklaim. Ulama fikih saja mengatakan seperti itu. Nahnu nahkumu bizzawahir wallahu yatawallas sarair. Kaum muslimin sidang jemaah zuhur rahimakumullah. Di dalam rentetan ayat surah Al-Mu'minun tadi, ternyata ada kekhusyuan itu di luar salat. Apa tanda-tanda kekhusyuan salat seseorang dalam perilaku hidupnya sehari-hari? Pertama, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka yang menjauhi yang laghu. Apa itu laghu? Ucapan-ucapan kotor yang tidak senonoh, perilaku-perilaku yang tidak senonoh, atau ucapan-ucapan yang lebih besar daya rusaknya ketimbang manfaatnya. Orang yang sholatnya khusyuk, dia akan hindari hal-hal yang semacam itu. Lidahnya tidak mudah menghasut, memfitnah, memprovokasi orang lain, atau egonya sangat tinggi dalam bicaranya. Orang yang sholat khusyuk, dia akan terhindar dari perilaku yang semacam itu. Yang kedua, walladzina hum lizzakati fa'il. Ternyata salat yang khusyuk juga akan berdampak kepada ketaatan dalam menunaikan zakat harta. Kalau harta itu memang sudah sampai pada kewajiban berzakat, dia tidak akan lupakan itu.
Karena itu dalam Al-Quran sering Allah mengiringkan perintah zakat itu pada perintah sholat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Yang ketiga, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang sholatnya khusyuk, dia juga akan selalu menjaga dan memelihara kemaluannya. Artinya dia tidak akan melakukan perilaku seks menyimpang illa ala azwajihim, atau kecuali kepada istri-istrinya yang sah atau budak-budak yang dimiliki ketika ada situasi perbudakan. Saya mendengar ceramah dari Kiai Zainuddin MZ di tahun 90-an. Kata beliau, saya sebagai penceramah pernah juga sekali diundang oleh tetangga, itu Singapura katanya. Aku diinapkan di sebuah hotel berbintang di Bukit Timah. Besok saya akan mau ceramah. Lewat 3 malam sekitar pukul 2 datang orang ngetok pintu. Saya intip di balik pintu hotel. Rupanya seorang perempuan cantik, si Amoy kiranya. Apa maksud enci datang ke sini? Saya ini pensyarah agama yang datang dari Indonesia. Apa katanya? Ya, orang Indonesia kalau datang ke sini yang seperti saya yang dicarinya dulu. Tidakkah Tuhan pengen didampingi malam ini? Apa yang Tuhan takutkan? Jauh dari keluarga, jauh dari teman, kita hanya berdua. Lama saya diskusi dengan dia. Akhirnya dia minggir. Setelah minggir, saya berkata dalam hati, andai kata saya layani keinginan daripada si perempuan tadi, tidak ada yang melihat aku jauh dari keluarga, bisa saya lakukan. Tapi saya teringat besok pagi saya akan sholat. Saya berjanji dengan Allah, ihdinas shiratal mustaqim. Saya minta Allah tunjuki jalan yang lurus. Tapi sementara saya melakukan perilaku menyimpang, malu saya kepada Allah. Itu yang namanya sholat yang khusyuk, yang bisa membentengi diri kita dari perilaku-perilaku yang menyimpang. Aqimus sholah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian yang kelima dan yang keenam, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ternyata sholat khusyuk itu juga akan membentuk perilaku yang amanah serta menepati janji. Inilah perilaku yang sering diabaikan oleh sementara umat Islam. Tidak amanah, berjanji sering mungkir, titian biasa lapor, janji biasa mungkir. Padahal titian binaso kalau lapor, janji akan binaso apabila mungkir, tapi diplesetkan. Amanah, idza tuyatil amanah fantaziris sa'ah. Apabila amanah sudah disia-siakan, tunggu kiamat akan terjadi. Bertanya sahabat, kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Bagaimana cara amanah itu disia-siakan orang nanti? Rasul berkata, iza wusilal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Bila satu jabatan, job pekerjaan kau berikan kepada yang bukan ahlinya, tunggu akan terjadi kiamat. Dalam arti berantakan amburadul urusan itu. Ini yang sering juga terjadi di zaman sekarang ini. Udah jelas bukan bidangnya, tapi dia mau juga mengakok. Yang menyerahkan tidak amanah, yang menerima juga tidak amanah. Orang yang sholatnya khusyuk, dia akan bersikap amanah dan selalu menepati janji. Lalu yang terakhir,
walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun. Orang-orang yang selalu memelihara dan menjaga seluruh salatnya, tidak hanya yang wajib, yang sunat juga dia pelihara. Ada orang kala melakukan salat wajib apalagi berjemaah bukan main hati-hatinya, tetapi baru kita tahu karakter yang sebenarnya. Lihat ketika dia mengerjakan salat sunat sesudah salat wajib, kadang-kadang kita baru sampai ia kena abudu, dia sudah ruku. Salat apa yang dibacanya dalam salat itu? Jadi meskipun sunat, tetap kita jaga rukun dan syaratnya itu. Jangan beda-bedakan antara yang wajib dengan yang sunat. Kalau sudah perilaku yang 7 tadi sebagai dampak dari salat khusyuk, Allah akan berikan penghargaan. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Mudah-mudahan dalam rangka kita memperingati Isra dan Mi'raj di bulan Rajab ini, mari kita tingkatkan kualitas salat kita, baik tata caranya, rukun dan syaratnya maupun kekhusyuannya. Fa'tabiru ya ulil absar, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La